Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior mengucapkan, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Edi Fitriah. Kami kelima 720 11 335 Saya dari kelas K3C, nama akun Fatima. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis logistik maritim di pelabuhan dan pembilokan dokumen-dokumen bisnis. Pengertian bisnis logistik maritim di Indonesia. Terminologi logistik dalam lingkup bisnis biasakan pemikiran concept of logistic management, the process of planning, implementing, and controlling the efficient, effective flow and storage of goods, services, and direct information from point of origin to point of consumption for the purpose of conforming to customer requirements. Unsur pokok manajemen yaitu perencanaan, implementasi, dan pengawasan dalam aliran barang dan informasi secara efisien dari titik asal ke titik konsumen. Berikut adalah gambar yang menunjukkan barang material yang mengalir dari titik asal yaitu ke konsumen. Aliran ini diteruskan ke bagian operasi atau bagian produksi suatu pabrik. Dampak konsep logistik berkembang. Manajemen rantai pasok atau supply chain management. Cakupannya meliputi kegiatan logistik dengan memastikan kepuasan konsumen, aliran finansial, aliran informasi secara integrasi dari semua pemangku kepentingan. Evolusi logistik dapat dilacak pada awal sebelum tahun 1950-an. Logistik diterapkan pada dunia militer sebagai strategi menenangkan pertempuran yang kemudian diterapkan dalam bisnis. Meningkatkan kesaingan, maka perkembangan logistik berikutnya adanya penambahan variabel penting. Jika manajemen logistik orientasinya masih perbagian atau individu perusahaan, maka manajemen rantai pasok orientasinya semua bagian atau semua perusahaan yang terlibat dalam aliran barang. Konsep logistik maritim. Logistik maritim adalah tentang pengangkutan barang atau delivery dengan kapal dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan dengan efektif sebagai suatu sistem. Dalam operasi pengangkutan ini mengemban fungsi pemasaran yaitu distribusi. Hal penting pada distribusi yaitu 3 entitas operator maritim, yaitu perusahaan pelayaran, operator pelabuhan, dan freight forwarder. Berdasarkan gagasan-gagasan yang telah mendasari sebelumnya, maka konsep logistik maritim adalah proses perencanaan, implementasi, dan pengelolaan aliran barang dan informasi melalui stakeholder yang terlibat dalam transportasi laut. Perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran adalah operator kapal yang menawarkan keuangan kargo untuk mengangkutkan kargo tersebut. Perusahaan pelayaran dapat beroperasi karena merupakan sistem yang kompleks. Operator pelabuhan. Operator pelabuhan secara umum merupakan tempat kapal bersandar, melakukan jangkar laut, pertemuan moda transportasi, dilengkapi peralatan khusus untuk operasinya. Operator pelabuhan adalah salah satu komponen dari sistem integrasi logistik maritim. Freight forwarding atau FF adalah agen dalam pengiriman kargo, merupakan perantara komitmen dalam logistik global untuk memfasilitasi lintas batas perdagangan lintas batas. Fungsi FF sebagai waktu atau perantara mengirim atau penerima kargo dalam proses pengiriman atau penerimaan kargo. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Persaingan ketat dalam semua bisnis, pelabuhan sekarang ini memandang logistik sebagai salah satu strategi bisnis untuk mencapai keunggulan. Desain esensi logistik adalah proses aliran esensi logistik adalah proses aliran informasi, di mana aliran flow di sini membentuk rantai pasok dari titik awal sampai titik akhir yang dikendalikan oleh pelabuhan. Logistik maritim merupakan manajemen pengangkutan barang melalui laut
yang pelaksanaannya memerlukan peran operator 134 maritim. Masing-masing step itu menikmati nilai rantai logistik maritim dan bagi konsumen, tapi dalam bentuk efektivitas dan efisiensi pengiriman. Dokumen-dokumen pendukungnya, seperti contohnya, banyak pihak yang terlibat bagaimana yang dimaksud atas ini dikategorikan menulis menjadi tiga, yaitu port regulator, port operator, port community. Bisa dikelompokkan di bawahnya. Yang pertama adalah port regulator yang terdiri atas, yang pertama Kemenhub, kedua bea cukai, yang ketiga karantina, yang keempat kantor kesehatan, yang kelima adalah imigrasi. Yang kedua adalah port operator yang terdiri atas yang pertama BUMN Polindo, yang kedua untuk pelayanan teknis kementerian perhubungan, dan yang ketiga adalah swasta. Yang ketiga adalah port community yang terdiri atas perusahaan pelayaran, agen kapal, freight forwarder, perusahaan truk, perusahaan perangkal jasa kepabeanan, pengelolaan depo, PTPS, eksportir, importir, dan original kartu owner. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar ini, yang pertama kapal menunggu persetujuan bandar untuk masuk. Setelah itu kapal ditandaskan setelah persetujuan bandar. Setelah itu barang dibongkar dan ditempatkan di lini 1 pelabuhan. Setelah itu barang dikeluarkan dari lini 1 pelabuhan. Jadi yang di gambar ini. Setelah itu barang diterima masuk lini 1 pelabuhan. Setelah itu barang ditempatkan di lini 1 pelabuhan untuk dimuat ke atas kapal. Selanjutnya kapal sebelah sertifikat laut. Terakhir kapal menunggu persetujuan benar untuk berlabuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.